Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Pramesti Septuwerdani dengan nomor Standbook E1A1192114, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik, kelas D, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai social distancing, stay at home, COVID-19 dengan lockdown. Social distancing atau menjaga jarak adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama kematian. Pembatasan sosial paling efektif dilakukan ketika infeksi dapat ditularkan melalui kontak percikan atau droplet, batuk atau bersin, kontak fisik langsung, termasuk kontak seksual, kontak fisik tidak langsung, misalnya dengan menyentuh permukaan yang berkontaminasi seperti vomit, atau transmisi melalui udara. Jika mikroorganisme dapat bertahan hidup di udara waktu yang lama, pembatasan sosial mungkin kurang efektif dalam kasus ketika infeksi ditularkan, terutama melalui air atau makanan yang terkontaminasi, atau oleh vektor seperti nyamuk atau serangga lain, dan pada kasus yang lebih jarang dari orang ke orang. Yang kedua yaitu stay at home. Stay at home atau tetap berada di dalam rumah adalah strategi yang dilancarkan demi mencegah penularan virus corona. Stay at home bukan berarti Anda harus selalu di rumah, tetapi Anda membatasi aktivitas di luar rumah kecuali perlu sesuatu hal yang mendesak. Perusahaan menyiasati pekerjaannya agar bisa bekerja dari rumah atau work from home. Anak-anak pun mau tak mau belajar di rumah. Terlihat ribet, tetapi Astrid Gonzaga Dionisia, Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, menilai justru stay at home merupakan kesempatan merajut komunikasi seluruh anggota keluarga. Yang ketiga yaitu COVID-19. Virus corona atau COVID-19 menurut situs resmi World Health Organization atau WHO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan sulit bernafas hingga meninggal. Virus ini bisa sembuh dengan sendirinya karena imunitas tubuh. Namun orang tua lebih rentan terkena virus ini, apalagi orang tua yang memiliki penyakit diabetes, pernafasan kronis, dan kanker. COVID-19 menyebar terutama melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Karena itu, jika batuk dan bersin, tutup dengan tisu atau siku yang tertekuk. Setelah itu, buang tisu dan cuci tangan dengan sabun. Keempat, yaitu lockdown. Dikutip dari Cambridge, lockdown diartikan sebagai sebuah situasi di mana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan bebas karena kondisi darurat. Lockdown adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak. Kebijakan karantina wilayah ditetapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit menular. Jika suatu daerah dikunci atau di lockdown, maka semua fasilitas umum harus ditutup, di antaranya sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup dan tidak diperkenankan beraktivitas. Selain itu, aktivitas warganya pun dibatasi. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Keep healthy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.